Inilah kerinduan kami Tuhan. Tatkala kami menghadap tatamu, Engkau mendapati kami hamba yang setia, yang melayani Tuhan dengan tulus. Tidak ada motivasi yang lain selain membawa umat-Mu Tuhan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kalau ada yang salah dalam kehidupan kami hamba-Mu, ampuni kami Tuhan. Roh Kudus koreksi kami, sehingga kami berdiri di atas mimbar ini. Yang kami beritakan adalah kekekalan, keselamatan, pengampunan dari Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang Kau percayakan, tiada seorang pun yang terlepas dari keselamatan. Semuanya Engkau bawa, yang Kau percayakan kami bawa kepada Engkau Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus berbicara. Hanya firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan lewat diri hamba-Mu Tuhan. Dan kami semua yang juga dipenuhi dengan Roh Kudus akan memahami kebenaran yang akan disampaikan oleh Roh Kudus lewat hamba-Mu. Semuanya kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Putra Roh Kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan saya. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Sebelum kita beribadah ini ya, datang hari Minggu ini, saya mau tanya ini ya, kira-kira kita cari Tuhan ini tujuannya apa sebetulnya? Mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Nggak cari berkat? Kalau ada yang bersyukur. Nah, kalau ada yang bersyukur. Nggak cari mujizat? Coba, hidup kekal. Bagus. Tapi beneran nggak yang dicari hidup kekal? Atau jangan-jangan yang dicari di gereja mujizat, berkat, apalagi nih? Mau hidup tanpa masalah kira-kira? Amin. Mau? Mau nggak hidup tanpa masalah? Tidak. Apa mungkin? Apa mungkin? Kalau ada yang berani menjanjikan hidup tanpa masalah, itu kabar bohong, ya. Sekalipun Anda ikut Kristus, sekalipun Anda berpuasa setahun penuh, bergaul karib dengan Roh Kudus, tidak mungkin orang tidak punya masalah. Amin. Masalah itu melekat, ya. Selama kita hidup pasti ada masalah. Kalau nggak mau punya masalah, ayo ke Bangkuning, ya, atau ke surga. Surga nggak ada masalah, ya. Sekarang kita lihat nih hari ini. Coba kita lihat ya. Saudara pernah dengar janjinya Tuhan kan? Pernah dengar atau belum pernah dengar nih? Mau nggak dengar janji Tuhan? Tapi yang benar, janji yang beneran loh ya. Saya mau bacakan dulu ya janji Tuhan ya. Ulangan 28 ayat 1. Saudara pasti sering dengar janji Tuhan yang seperti ini. Kita sama-sama mengaminkan kalau saudara mau loh ya. Setuju ya? Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin ya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Amin. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Amin. Semua enak ya? Mau? Mau atau nggak mau ini? Mau ya? Ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Enak kan? Semua mau nggak berkat-berkat seperti ini? Mau semua kan? Sering dengar begini kan? Sering kan? Saya baca ayat 15-nya dulu sekarang ya. Bapak mesti harusnya bertanya gini loh. Berkat-berkat ini bagaimana caranya? Untuk memperoleh semuanya ini bagaimana? Ayat 15 kita lihat nih. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka
segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutuk dari siapa datangnya? Kutuk dari siapa datangnya? Ayo. Berkat dari Tuhan. Kutuk dari siapa? Loh. Coba lihat nih. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu mencapai engkau. Siapa yang ngirim kutuk? Tuhan dan manusia. Tuhan. Hah? Tuhan. Kenapa yang dikirim? Yang dikirim coba lihat ini ayat 16. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Amin. Kok nggak ada amin? Amin. Harus adil loh. Tadi berkat mau, kutuk juga harus mau. 17. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar. Serem nggak? Kalau begitu ini menyeramkan loh. Anda mau? Mau nggak? Mau terima berkat atau mau terima kutuk? Ayo Pak, jujur hari ini. Kita mau terima berkat atau mau terima kutuk? Coba kita ulangi. Ulangan 28 ayat 1. Kita ulangi nih. Ulangan 28 ayat 1. Banyak orang hanya terpancang tentang berkat. Tapi coba lihat ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Semua bisa mendengarkan suara Tuhan? Bisa? Oke. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya, bisa? Loh, kalau bisa mendengarkan suara Tuhan, ini suaranya Tuhan loh. Harusnya bisa melakukan dengan setia segala perintahnya. Ini suara Tuhan loh, bukan suara najin loh. Suaranya Tuhan. Yuk. Kalau bisa mendengarkan suara Tuhan, harus bisa melakukan semua perintahnya. Apa perintahnya? Ada berapa perintahnya? Hah? 10. Nah, ini kan. Makanya banyak hamba Tuhan yang nggak ngerti cara pengajaran. Dipikir perintahnya cuma 10. Kalau 10 terlalu gampang. Perintahnya ada 666. Coba lihat ya. Melakukan dengan setia segala perintahnya. Ya kan? Mungkin nggak kita melakukan segala perintahnya? Coba buka ayat 15-nya. Bedanya lihat ya. Ayat 15 bedanya lihat. Ini dengan setia segala perintah ditambahin apa ini? Dan ketetapannya, undang-undangnya. Ada begitu banyak. Sanggup nggak? Melihara jenggot salah loh Pak. Nggak memelihara jenggot salah loh. Potong rambut salah loh. Sanggup? Nggak sanggup kan? Coba, makanya ya hati-hati ya. Banyak orang cuma bisa mengabarkan janji supaya saudara senang. Datang di sini rame dengan janji. Ya, mulutnya manis. Nggak boleh. Tidak boleh lagi. Saudara datang ke gereja karena saudara butuh. Ya, saudara datang ke gereja bukan karena cari berkat. Saudara butuh. Apa yang saudara butuhkan di sini? Saudara tidak cari lagi ini. Coba bukakan ayat yang tadi 15 tadi, ayat 1 tadi. Ya. Ayat 1 tadi ya. Semua berkat yang dijanjikan ini ya, itu sudah tergenapi semua. Yosua 21 ayat 43 ya. Coba lihat nih. Yosua 21 ayat 43. Jadi seluruh negeri itu, kitab Ulangan itu sebelum kitab Yosua, dijanjikan kepada orang Israel janji tersebut ya. Ulangan dijanjikan kepada bangsa Israel. Yosua menerima janji ini, orang-orang Israel. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka, menduduki negeri itu dan menetap di sana. Sumpahnya Ulangan tadi 28. Lanjut ayat 24 ya.
Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semuanya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan. Ayat 45-nya. Ya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Janji tadi untuk orang Israel. Saudara orang Israel enggak? Amin. Orang Israel enggak? Amin. Loh, Israel enggak? Israel rohani. Israel rohani. Apa yang didapat dari Israel rohani? Janji mana yang didapat? Saudara tak lihat nih ya. Segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Berarti semuanya tergenapi. Boleh dijanjikan ulang atau diceritakan ulang. Kalau janji sudah terpenuhi, boleh diceritakan ulang atau boleh dijanjikan ulang. Yo, janji ini sudah terpenuhi. Ini sudah terpenuhi loh. Boleh dijanjikan ulang atau diceritakan ulang. Ayo, berpikir keras. Janji yang sudah terpenuhi boleh dijanjikan ulang atau diceritakan ulang. Gimana kira-kira? Janji Tuhan untuk kaum Israel sudah dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kita boleh menjanjikan atau boleh mengulang. Diceritakan ulang. Coba. Yosua 23 ayat 14. Ya, yuk. Yosua 23 ayat 14. Yosua 23 14. 23 ayat 14. Itu 24. Nah, ini. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah Tuhan janjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Kalau janji sudah digenapi, boleh dijanjikan lagi enggak? Ayo, pertanyaan ini hari ini. Janji yang sudah digenapi boleh dijanjikan ulang enggak? Makanya banyak hari ini para pengkhotbah yang bermulut manis menjanjikan janji yang sudah digenapi. Sekarang cari janji-janji tadi di perjanjian baru. Ada enggak? Ada enggak janji-janji seperti itu di perjanjian baru? Coba cari satu janji yang manis-manis tadi di perjanjian baru. Enggak ada loh. Tidak ada satu pun janji yang seperti tadi. Saudara baca di perjanjian baru, tidak ada satu pun. Saudara mau ikut perjanjian baru atau mau ikut perjanjian lama? Kalau ikut perjanjian lama, saudara dapat berkat, tapi dapat juga kutuk. Mau yang mana? Mau yang mana hari ini? Kristen itu pilihan. Mau mengikut yang mana hari ini? Saudara mau ikut Taurat atau mau ikut perjanjian baru? Perjanjian baru tidak menyinggung satu pun tentang yang jasmani, karena semuanya sudah tergenapi. Kenapa Tuhan menjanjikan berkat kepada orang Israel? Kenapa dijanjikan berkat? Siapa orang Israel hari itu? Siapa mereka hari itu? Kaum apa orang Israel? Siapa Israel? Budak. Budak tidak punya negara, tidak punya harta, makanya diiming-imingi dengan tanah, diiming-imingi dengan berkat. Siapa saudara hari ini? Siapa kita hari ini? Siapa kita hari ini? Anak Allah kan? Anak Allah perlu apa hari ini? Anda pemilik kerajaan sorga, nggak perlu lagi berkat. Yang perlu hari ini, benar nggak Anda anak Allah? Apa yang membuktikan Anda anak Allah hari ini? Berarti Anda yakin ya diri kita anak Allah ya? Anak Allah perlu berkat nggak? Perlu. Anak Allah pemilik kerajaan sorga. Hartanya nggak ketulungan. Selama hidup di bumi, kita cuma ngapain di bumi? Anak Allah hidup di bumi hanya cuma bermain.
Makanya Rasul Paulus gak mengejar harta, Petrus gak mengejar harta. Rasul Paulus bilang begini, Kisah Rasul 13:20, coba. Kisah Rasul 13:20, coba bukakan. Kisah 13:20. Bukan nih. Kisah Rasul berapa ya? 20:33 mungkin ya. Kisah 20:33 mungkin. Ya, Kisah 20:33. Nih Paulus. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ini mental warga negara kerajaan Allah. Ya, kalau mental budak, dia butuh sesuatu dari dunia. Nih, ayat selanjutnya. Kamu sendiri tahu bahwa dengan bekerja, dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Lanjut. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada. Hari ini Kristen lebih banyak memberi atau menerima? Para hamba Tuhan, para gereja lebih banyak menerima atau memberi? Ayo coba jujur aja hari ini. Mental mana yang dipunyai? Gereja hari ini memberi atau menerima? Gembala harus menjadi patron dari Rasul Paulus yang diajarkan Yesus. Nih, lebih berharga memberi daripada menerima. Lebih baik tangan begini atau begini? Ayo kita jujur aja hari ini. Lebih enak mana nih, begini atau begini? Tapi mental hari ini semua hamba Tuhan semuanya begini. Tidak ada mental seperti Paulus hari ini. Gereja sudah rusak hari ini. Spiritnya sudah beda. Berbeda jauh. Coba lihat. Karena yang dikejar sudah beda. Kita mau bukti. Anda mau jadi anak Allah. Apa buktinya? Apa bukti bahwa Anda berhak menyandang aku anak Allah? Apa buktinya? Ayo. Apa buktinya bahwa Anda anak Allah hari ini? Gimana kira-kira kalau saya minta buktinya? Apa yang membuktikan Anda ini anak Allah? Hah? Apa buktinya kira-kira? Apa yang membuat Anda menjadi bukti bahwa Anda ini benar-benar anak Allah? Atau jangan-jangan masih anak dunia? Dunia milik siapa lo hari ini lo? Coba sekarang kita cek dulu nih ya. Kita cek dulu nih. Siapa yang ada di hatimu hari ini? Ya. Nih. Kita cek dulu hati kita ada siapa nih. Mazmur 37 ayat 4. Ya. Kita cek sebentar aja. Jika ayat ini saya bacakan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang ada diingini hatimu. Saya kasih waktu 10 detik pikirkan. Coba, kepingin apa di hatimu hari ini? Pengen apa Pak? 10 detik. Apa yang ada di hatimu hari ini? Coba. Kepingin apa di hatimu? Nih, karena bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang diinginkan dari hatimu hari ini? Jujur aja, 10 detik mikir. Yang terlintas paling cepat. Mobil mewah, rumah. Apa lagi? Uang. Yuk paling cepat. Apa yang ada di hatimu hari yang dipikirkan? Ini bukti. Apa yang ada di hati kita ini membuktikan siapa anak siapa kita ini. Ya, ini paling gampang kok. Kalau anaknya Tuhan, anak Allah, keinginan hatinya jelas berbeda. Anak Tuhan punya Roh Kudus gak? Roh Kudus itu jaminan bahwa Anda anak-anak Allah. Di sini semua punya Roh Kudus gak? Buktinya apa Anda punya Roh Kudus? Harus ada buktinya kan? Apa yang membuktikan Anda hari ini menyandang dan berhak menyatakan diri, saya punya Roh Kudus?
Apa yang ada di hatimu hari ini? Nih. Atau jangan-jangan isinya ini? Coba cek ya. Coba cek. Jangan-jangan isinya ini. Markus 7:21. Markus 7:21 ya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Hati kita, pikiran kita masih bisa berpikir pikiran jahat nggak? Ayo jujur hari ini. Masih bisa atau nggak bisa? Bisa. Masih bisa. Nggak usah malu, umum masih hidup. Kalau sudah mati terlambat. Kalau masih bisa timbul pikiran jahat, anaknya siapa? Masih bisa timbul percabulan, pencurian, pembunuhan, 22. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, masih ada nggak di hatimu? Masih ada atau nggak ada? Loh, kalau ini masih ada, anaknya siapa kita ini? Kalau Anda punya Roh Kudus, mungkinkah ini ada? Kalau Anda punya Roh Kudus, mungkinkah ini ada? Ayo coba jawab. Kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, mungkinkah ini ada? Kalau ini masih banyak, lihat deh ya. Sombong, perzinahan, keserakahan. Hamba Tuhan bisa serakah nggak? Orang Kristen bisa serakah nggak? Atau hilang ini keserakahan? Kalau ini masih ada, berarti siapa dia? Kejahatan, kelicikan, masih ada hawa nafsu, masih bisa iri hati, masih bisa menghujat, masih bisa sombong. Bisa nggak Mbak Tuhan sombong? Orang Kristen bisa sombong nggak? Buktinya banyak, tambah gelar tambah banyak. Yesus bilang jadi terbesar, murid-murid bilang Tuhan jadi terbesar, bagaimana? Jadi terkecil. Sekarang malah nggak, gelarnya makin banyak. Coba lihat. Lakukan kegiatan agamamu yang tersembunyi. Sekarang malah pamer-pamer. Coba lihat nih, semuanya ini muncul. Terus ngakunya punya Roh Kudus. Ingat loh, Roh Kudus itu diberikan. Manusia itu punya tubuh, pikiran, dan jiwa. Spirit, evil spirit sudah ada dalam diri kita. Kesombongan, kemalasan, serakah, hawa nafsu itu melekat pada waktu kita ada di bumi. Itu namanya evil spirit. Holy Spirit baru bisa diberikan oleh Yesus Kristus. Lah banyak orang nggak punya Roh Kudus, nyamar punya Roh Kudus. Apalagi sekarang trennya pakai bahasa yang tidak jelas. Apa bahasa yang tidak jelas? Apa betul Roh Kudus berbicara yang tidak jelas? Coba terjemahkan bahasa tadi. Shiwarawara, apa artinya ini coba? Anda tahu dari mana bahasa ini? Siapa yang bawa bahasa ini? Ada nggak catatan di Alkitab seperti ini? 1 Korintus 14 itu Paulus kritik bahasa itu. Bahasa monyet masih ada seperti itu. Juga sama bahasanya, ini saya kasih bahasanya. Kalau Anda mengerti ini bahas, tidak ada satu bahasa yang tidak ada artinya. Bukakan 1 Korintus 14 ayat 10. Nggak boleh lagi Kristen asal-asalan. 1 Korintus 14 ayat 10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang tidak mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ini dikunci sama Paulus, harus ada artinya. Tapi banyak orang yang hari ini untuk menunjukkan kerohaniannya seolah-olah punya Roh Kudus, pakai bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Hati-hati loh. Lain kali saya kupas bahasa roh ini ya. Ini ada contoh sebuah bahasa yang mungkin saudara hampir sama ini. Kan sama ini. Tapi tahukah siapa yang mengeluarkan bahasa ini? Ini loh monyet yang keluar. Sama-sama tidak ada artinya. Tapi banyak orang Kristen menjadi latah. Kalau Anda bisa bahasa roh seperti itu, Anda tidak bisa berbuat dosa, sudah. Tanda orang yang punya Roh Kudus. Nih saya kasih tandanya ini. Yuk kita lebih tajam lagi ya. Nggak bisa lagi main-main sekarang hari ini. Ada perlawanan dalam dirimu. Tanda orang punya Roh Kudus.
ada tubuh yang memberontak. Apa pemberontakannya? Roma 7 ayat 18. Roma 7 18. Ya. Ada perlawanan dalam diri kita. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ini loh yang harus dilawan. Ini yang dilawan sama Rasul Paulus, ya. Ayat 19 ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Itulah tubuh. Tubuh itu selalu begitu. Dia selalu melawan. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang diam dalam aku. Ini loh, ini yang paling berbahaya, ya. Makanya tanda orang punya Roh Kudus, kita belajar dari 1 Yohanes sekarang. 1 Yohanes 2 ayat 3. Kita lihat ya, 1 Yohanes 2 ayat 3. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, kalau orang punya Roh Kudus tapi nggak nuruti perintah Tuhan, berarti dia pembohong. Satu tandanya, dia pasti nuruti apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, ayat 15. Tanda orang yang punya Roh Kudus. Roh Kudus asalnya dari mana? Sorga. Ya, ketika dia masuk, dia tidak akan pernah bicara sedikit pun tentang dunia. Itu tandanya Roh Kudus. Ya, tapi kalau dia bicara selalu tentang dunia-dunia, itu bukan dari Roh Kudus. Barang siapa menuruti firman-Nya. Ayat 15. Ayat 15. Tolong. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapa, Yesus dan Roh Kudus semuanya satu kesatuan. Roh Kudus tidak pernah menampilkan cinta sama dunia, apalagi menawarkan ini tiga ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dia tidak akan pernah sekali-kali menawarkan ini lagi. Ini tandanya. Kalau orang yang punya Roh Kudus tidak akan pernah lagi berbicara seperti ini dan berbicara tentang dunia, tidak akan. Tidak akan, ya. 17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang kedua tadi ya, orang yang punya Roh Kudus selalu bicara tentang kerajaan sorga. Bukakan Kolose 3 ayat 1. Ya. Kolose 3 ayat 1. Makanya orang-orang harus ada perbedaan hari ini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Yesus Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2-nya. Pikirkanlah perkara di atas, bukan di bumi. Selanjutnya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kalau orang masih memikirkan sesuatu yang di bumi dan duniawi, bukan dari Tuhan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Mimbar ini untuk mengarahkan kita masuk kerajaan sorga. Kalau untuk cari nafkah, cari berkat, sudah ada firman, 6 hari lamanya engkau harus bekerja. Ya, nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Tapi gereja sudah harus berfungsi untuk mengarahkan, untuk masuk kerajaan sorga. Kita sekarang nggak tahu kan umur kita mau sampai kapan kan? Ada yang tahu umurnya sampai kapan? Ada yang tahu nggak? Kan nggak ada. Makanya gereja mempersiapkan siap-siapnya
supaya kita kalau dipanggil besok kita siap, dipanggil kapanpun kita siap. Ini fungsi gereja. Bukan malah, diberkati. Anda kalau makin diberkati makin cinta dunia kok. Bukan nggak boleh, sangat boleh. Tapi bekerja. Orang sehat boleh, semuanya boleh. Tapi itu bukan fokus utama. Bukan fokus lagi utama. Kalau besok mau mati silakan, nggak ada masalah. Nggak punya duit kalau nggak bekerja ya salahnya sendiri. Fokus kita sekarang mengejar yang namanya kekekalan. Gereja harus berfungsi seperti itu. Yang ketiga, 1 Yohanes 2 ayat 28. 1 Yohanes 2 ayat 29, 29. Ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari padanya. Hidup saudara selalu dalam kebenaran. Orang yang ada Roh Kudus, hidupnya selalu dalam kebenaran. Nggak bisa mencang-mencong. Baik di gereja, baik di rumah, baik di masyarakat, semuanya lempeng sesuai dengan firman. Tidak ada sandiwara, tidak ada topeng, semuanya lempeng. Itu baru orang yang punya Roh Kudus. Yang keempat, 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kalau saudara anak Allah, yang pasti adalah karena itu dunia tidak lagi mengenal saudara. Sebab dunia tidak mengenal Yesus. Kalau saudara anak-anak Allah, saudara pasti dibenci sama dunia. Dunia tidak lagi mengenal saudara. Tapi kalau saudara dicari dunia, jangan-jangan anaknya siapa? Ya. Makanya lihat ayat 2-nya ya. Ayat 2-nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita, belum nyata wujudnya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya, yaitu manusia roh yang sesungguhnya. Ini yang kita kejar hari ini. Kalau saudara mau dibangkitkan bersama Kristus, kapan saudara membangkitkan manusia roh? Kita mau masuk kerajaan surga kan? Semua mau kan mati dibangkitkan? Kapan memperoleh kebangkitan itu? Ayo, kita mau belajar hari ini. Saudara mau dibangkitkan nunggu mati atau kapan? Kita tanya nih hari ini. Saudara mau dibangkitkan hari ini, yang namanya manusia roh ini, wujudnya kapan manusia roh ini? Waktu kita mati atau sekarang? Banyak orang Kristen nggak ngerti loh ini. Kapankah manusia roh kita dibangkitkan? Kalau nunggu mati terlambat loh. Kalau nunggu mati terlambat loh. Manusia roh itu kekal. Jiwa kita kekal. Mau kapan kita dibangkitkan? Kapan kebangkitan kita? Mau nunggu mati dulu baru dibangkitkan atau sekarang? Mungkinkah sekarang kita dibangkitkan? Mungkin nggak, Pak? Coba. Mungkinkah manusia roh kita bangkit hari ini? Ayo, jawab. Mungkin nggak manusia roh kita bangkit hari ini? Atau nggak mungkin? Loh, kalau nggak mungkin saudara nggak pernah dibaptis. Waktu dibaptis apa maknanya? Bukankah waktu baptis maknanya manusia lama telah mati dan manusia baru telah bangkit? Iya kan? Atau cuma baptisan tok? Kayak syarat kawin. Ingat loh, makna baptis itu menanggalkan, mematikan manusia lama untuk membangkitkan manusia baru. Ya, itu tanda kita dibangkitkan menjadi manusia roh, dilengkapi dengan Roh Kudus. Tanpa itu saudara nggak bisa loh. Ayat 3-nya, 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri, sama seperti dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa, di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Kalau orang yang punya Roh Kudus tidak bisa berbuat dosa lagi.
Kalau masih bisa berbuat dosa, bujuk. Ya, ingat ya. Perhatikan baik-baik. Tanda yang paling utama, dia tidak bisa lagi berbuat dosa. Kalau ada Roh Kudus, nggak akan mampu engkau berbuat dosa. Tapi kalau engkau masih mampu berbuat dosa, pura-pura. Pura-pura. Jelas ya? Ayat 7-nya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat lanjut 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesus mati di kayu salib untuk membinasakan perbuatan dosa ini, untuk mengangkat saudara menjadi anaknya. Lihat ya. Kalau saudara masih bisa berbuat dosa, anak siapa dirimu hari ini? Kalau sampai kita hari ini menjadi Kristen, tapi masih saja nggak tobat-tobat, jangan harap masuk kerajaan sorga. Ingat loh, Anda jangan terbuai dengan mulut manis, bahwa sekali percaya pasti masuk sorga. Percaya yang bagaimana? Ingat loh, setan juga percaya Yesus adalah Tuhan, tapi dia nggak masuk kerajaan sorga. Ingat ya. Kalau Anda masih terbelenggu dengan hawa nafsu, masih ada kesombongan, masih ada serakah, masih cinta sama dunia, tidak mungkin masuk dalam kerajaan sorga. Tidak mungkin, ya. Galatia berapa Pak Juli? Galatia 5:20 ya. Galatia 5:19 coba. Kita semua mau masuk kerajaan sorga kan ya? Mau masuk kan? Tapi kita sebelum masuk kita screening dulu. Tadi Markus 7 screening. Kita lolos nggak sekarang yang ini? Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Masih punya ini? Masih punya ini? Ini perbuatan daging semua loh ini. Lanjut. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceritaan, roh pemecah. Masih ada? Yang paling gampang aja. Coba yang tadi. Penyembahan berhala, menyembah segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Duit mungkin lebih utama dari Tuhan. Duit sama Roh Kudus milih mana hari ini? Nggak ada duit sama nggak ada Roh Kudus, enak mana kira-kira? Nggak ada duit sama nggak ada Roh Kudus, enak mana kira-kira? Pilihan sulit kan? Nggak ada duit sama nggak ada Roh Kudus, enak mana kira-kira? Nggak ada duit kan? Nggak ada duit bisa bersuka cita nggak? Orang nggak ada duit bisa bersuka cita nggak? Nah, harusnya kebalik. Nggak ada duit bisa bersuka cita karena ada Roh Kudus. Harusnya begitu. Ya jangan ditukar loh, jangan dibalik loh. Ada duit nggak ada duit, kalau ada Roh Kudus semuanya sukacita. Makanya tanya, kerajaan sorga bukan soal makan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, nih tadi screeningnya. Penyembahan berhala, sihir. Sihir jangan dibilang bahwa di gereja nggak ada loh. Orang suka buat mujizat. Dulu makna mujizat itu untuk membuktikan siapa Tuhan. Hari ini makna itu hilang. Kalau saudara masih nuntut mujizat, berarti nggak percaya sama isi Alkitab ini. Masih cari mujizat terus. Ada mujizat hari ini, seperti zamannya Yesus. Orang buta melek matanya, orang lumpuh dari lahir jalan. Kalau memang hamba Tuhan memang yakin dia bisa menyembuhkan, jangan undang orang sakit ke gereja. Dia harus datang ke rumah sakit. Datang orang-orang sakit, sembuhkan semuanya. Datang ke tempat orang cacat. Kalau memang dia diutus Tuhan, ngapain ke gereja? Itu semua aktor yang datang. Anda masuk framing. Yang datang orang kena panu, kena sakit kepala, disembuhkan, pulang sakit lagi. Itu mujizat-mujizat palsu semuanya seperti itu. Coba ini lihat. Sihir-sihir ini. Perseteruan. Siapa yang di sini suka berseteru? Masih ada kan? Masih suka berselisih kan? Masih ada iri hati kan? Masih ada amarah kan? Masih mementingkan diri sendiri kan? Masih ada penderitaan, masih ada roh pemecah kan? Lanjut ayatnya. Masih bisa dengki kan? Masih suka mabuk. Mabuknya bukan mabuk biasa ini. Mabuk dengan duniawi.
pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, katanya Paulus. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal demikian, ia akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Gitu bunyinya. Hah? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Nggak akan. Makanya tadi kita lolos nggak screening ini? Anda lolos nggak? Coba, lo sudah lolos? Kalau lolos yakin loh, cepetan masuk surga. Daripada nih berubah lagi sifat saudara. Sudah lolos nggak tadi screening tadi? Kalau Anda masih punya itu tadi, segera bertobat cepetan. Cepetan bertobat. Anda nggak dapat loh, Anda akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya jangan terbuai dengan omongan manis-manis ya. Percaya Yesus pasti selamat. Itu dulu Yesus, untuk meyakinkan orang-orang memang dia berhak. Orang yang disalib yakin bisa masuk kerajaan sorga, untuk membuktikan bahwa dia berhak untuk mengajak orang ke sorga. Tapi saudara punya kesempatan hidup hari ini, masih bisa macam-macam. Tapi ini, kalau saudara melakukan hal demikian, saudara punya kesempatan kan? Kalau orang yang disalib gak punya kesempatan kan dia? Dia loh tubuhnya tersalib, gak bisa melakukan dosa lagi. Dia cuma percaya sama Tuhan. Saudara masih punya kesempatan. Ayat selanjutnya 20 detik, 20 coba. Saudara masih ayat 20. Nah, penyembahan berhala ini, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan di hati, amarah, kemudian di sini pencerahan. Ini masih banyak. Kalau saudara masih punya ini, besok mati gimana akibatnya? Gimana Pak kira-kira Pak? Langsung masuk neraka, Pak. Mau? Percaya Yesus orang Kristen loh. Gimana coba? Makanya hati-hati ya, hati-hati banget, benar-benar hati-hati. Kita maunya kan masuk surga kan? Amin. Lebih enak mana, ke rumah duka atau ke rumah pesta? Lebih enak mana, ke rumah duka atau rumah pesta? Kira-kira enak kemana ya? Pengkhotbah 7 ayat 2. Pengkhotbah 7 ayat 2. Jelas ya? Ini tadi Galatia tadi tidak boleh ada lagi dalam diri kita. Pengkhotbah 7 ayat 2. Waktu saya masih ada Pak Julu? Oh, kurang 3 menit ya. Di sini 45 menit ya Pak ya? 45 ya? Kurang 3 menit ya Pak ya? Atau boleh molor ini? Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang hidup suka ke rumah duka. Ini firman loh. Suka nggak pertanyaannya nih? Nggak suka nggak? Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Suka nggak? Halo? Ibu-ibu suka nggak? Mana rumah dukanya? Rumah dukanya di mana? Hah? Coba. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Kan harus ngikuti firman kita. Setuju ya Pak ya? Berapa minggu sekali kita ke rumah duka? Ingat loh, tadi harus ngikuti semua perintah Tuhan loh. Pergi ke rumah duka lebih baik ke rumah pesta. Rumah pestanya mana kira-kira? Rumah dukanya mana? Ini penting sekali nih. Ayo berapa lama kita belajar teologi? Berapa lama belajar teologi di sini? Berapa lama jadi Kristen? Rumah dukanya di mana nih? Apa yang saudara pelajari dari orang mati? Ada yang bisa dipelajari nggak dari orang mati? Hah? Tapi di sini dibilang, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Apa yang dipelajari dari orang yang mati? Saudara harus paham. Apa yang harus dimatikan dari orang yang hidup? Apa yang harus kita matikan hari ini? Apa yang harus kita matikan? Coba, apa yang harus kita matikan? Ya kan, nggak paham kan? Terus mau masuk surga, gimana caranya? Apa yang harus kita matikan hari ini? Kolose 3 ayat 5.
Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, yang juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Di mana rumah duka kita bisa mematikan ini semua? Di mana tugas mematikan ini semua? Rumah duka adalah gereja, tempat saya berdiri di sini. Ini rumah duka yang setiap minggu saudara kunjungin. Setiap minggu saudara diingatkan untuk mematikan keinginan daging. Ini rumah duka. Baru paham kan? Di mana saudara mematikan keinginan daging? Tapi enggak, gereja jadi rumah pesta. Di mana kita butuh hiburan. Bukan untuk mematikan daging, untuk dihibur, masalah hilang. Nyanyi, nari-nari, pulang hilang masalahnya. Enggak, pulang enggak hilang masalahmu, makin banyak. Enggak hilang. Di sini itu hanya cuman halusinasi. Enggak hilang masalahnya. Bagaimana masalah hilang bisa dengan doa? Enggak bisa. Ini loh, rumah duka. Gereja fungsinya menjadi rumah duka, bukan lagi jadi rumah pesta. Perhatikan baik-baik. Fungsi harus kembali menjadi berfungsi benar-benar. Mematikan hawa nafsu. Gereja tempatnya. Gereja harus menjadi tempat pertobatan tiap hari, tiap minggu. Orang diasah, dimatikan kedagingnya, dimatikan kedagingannya. Ini gereja tugasnya. Tugas gembala. Ada yang datang ke sini, masih orang kedagingan, matikan, matikan, matikan. Ingatkan akan kematian, ingatkan akan kerajaan sorga. Selalu begitu, selalu begitu. Jangan di gereja, mau diberkati, puasa 40 hari. Mau diberkati, doakan tumpang tangan minyak urapan begini. Tidak begitu-begini sekarang urusannya. Kalau kita punya Roh Kudus, urusan kita sama sorga. Nggak ada lagi kaitan sama duniawi. Ayat 3-nya, Pengkhotbah 7 ayat 3-nya. Pengkhotbah 7 ayat 3-nya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Bersedih yang bagaimana? Bersedih akan kematian, akan penyesalan, akan pertobatan. Menyesal akan pertobatan kita. Ini sedih banget kita. Daripada kita ketawa, pesta pora di luar, tapi kita bersedih. Aku salah sama Tuhan. Aku salah fokus, sehingga kita bertobat. Kesedihan kita itu berdampak kepada keselamatan kita. Ya, sekarang berubah banget. Ayat 4-nya. Ayat 4-nya. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat. Kita sekarang menjadi orang yang berhikmat kan? Orang berhikmat kan? Gereja ini menjadi tempat semua orang berhikmat untuk mendidik kita. Tahu fokusnya, ya. Ayat terakhir 1 Petrus 1 ayat 8 ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ayat 9 ya. Karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita. Ayat 10-nya. Keselamatan inilah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi. Jadi bukan lagi berkat, bukan lagi mujizat, bukan lagi yang macam-macam tentang duniawi, tapi keselamatan jiwa kita. Ini yang paling penting. Ya, paham ya? Fokus kita sudah harus berubah. Mencari Tuhan urusan keselamatan, cari duit urusan tubuh, kerja 6 hari lamanya. Itu perintah. Itu perintah. Ya, mau tahu perintahnya saya bacakan ya supaya saudara ingat ya. Kalau enggak lupa nanti soalnya itu. Keluaran 20 ayat terakhir, benar-benar terakhir. Di sini kalau waktunya khotbah berapa lama sih sebetulnya? Saya keluar 2 jam. Masih banyak soalnya ini. Soalnya kemungkinan saya nggak diundang lagi soalnya. Keluaran 20 ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan.
Jelas nggak perintahnya Tuhan? Tuhan itu kalau memberi perintah itu jelas. Nggak usah umek urusannya Tuhan. Tuhan punya itu Tuhan. Jangan sok kerja buat Tuhan. Jangan sok. Tuhan perintahnya jelas. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Urus ono pekerjaanmu. Golek duit sing akeh. Hari Minggu cukup sekali tok beribadah. Nggak usah tiap minggu, tiap hari ke gereja. Ini loh perintahnya. Kalau Anda tiap hari ke gereja, jangan dibalik. 6 hari lamanya engkau akan di gereja dan melakukan segala pekerjaan. Makannya dari mana? Kalau pendeta boleh 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Bekerjanya di gereja. Anda para pekerja loh. Jangan dibalik-balik loh ya. Nggak bisa dibalik-balik loh. Ini loh. Banyak yang melanggar kan akhirnya kan. Banyak orang Kristen melanggar ini. Maunya instan. Nggak usah kerja dapat duit, bisa nggak Pak? Hah? Bisa atau nggak bisa Pak? Dengan puasa? Masa nggak bisa? Dengan doa getu-getu? Hah? Bisa nggak Pak? Doa puasa bisa nggak? Ada yang bisa? Nggak percaya? Dengan doa puasa tok bisa dapat duit? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Jadi pendeta? Amin. Jadi pendeta? Ya? Bukan jadi pekerja? Bisa. Tapi kita sekarang nggak boleh. Mental kita tahu sekarang. Kita harus banyak memberi. Amin. Kita yang memberi. Kita harus menjadi contoh tangan di atas. Lebih enak memberi daripada menerima kan? Ya kan? Nih 6 hari lamanya kau harus bekerja. Melakukan segala pekerjaanmu. Wis Tuhan itu nggak bakal ngurusi umek-umek. Saudara bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Ojo gaya-gaya, sudahlah. Memang bisa. Saudara bantu Tuhan bisa. Coba, ada nggak yang merasa berjasa buat Tuhan hari ini? Terus merasa gini loh, kalau nggak ada aku, nggak ada orang Kristen di Surabaya. Berani ngomong begitu? Ada yang berani ngomong, kalau nggak ada aku Pak, nggak ada orang Kristen di Surabaya. Berani? Kalau nggak ada diri saya, pelayanan 40 tahun, nggak ada orang Kristen di Surabaya. Berani ngomong begitu? Coba, tanpa Roh Kudus yang punya peranan, nggak mungkin ada orang Kristen. Amin. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati orang untuk mengakui siapa itu Yesus. Ya, kita ini cuma alat untuk menyampaikan firman. Nggak punya hak apapun. Ya. Saya mau nyanyikan satu lagu ya, boleh ya? Kita tutup firman ini.